Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Shalom Bapak dan Ibu, selamat datang di ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur dan pujian penyembahan. Selamat beribadah, mari beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Pada hari ini kita akan merayakan kematian dan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu atas kasih-Nya yang besar untuk setiap kita. Kita ucap syukur karena Allah menyelamatkan hidup kita, saudara, sehingga kita boleh hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Allah yang baik. Dia mau kita menyatakan bahwa sungguh Dia Allah yang sudah mati bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa Dia Allah kita yang bangkit dan hidup selamanya. Haleluya Tuhan. Kaulah penyelamat kami, Kaulah kemenangan kami Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Mari saudara dengan sukacita kita akan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia juga bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan,
yang mengasihi setiap kita saudara. Dan hari ini kita merayakan akan kematiannya. Ingat kembali akan pengorbanan Tuhan. Hari ini adalah hari yang penting yang harus diingat oleh setiap kita. Karena pada hari inilah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menunjukkan cintanya yang besar bagi setiap kita. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mengasihi setiap kita, sehingga Dia ingin bahwa setiap manusia terlepas dari belenggu dosa. Dikatakan di Alkitab bahwa tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Karena itu saudara, Tuhan Yesus mati setiap kita dengan cara demikian, mengorbankan darahnya bagi setiap kita. Dan melalui setiap kematiannya, kita percaya bahwa penyakit kita ditanggungnya, penderitaan kita dipikulnya, dengan bilur-bilur yang kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau nyatakan sungguh Tuhan, terlalu besar kasih-Mu setiap kami, terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyatakan sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Yes, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus, dengan darah-Mu Tuhan, tercurah untuk setiap kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Mari tinggikan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Kau layak terima pujian, hatiku bernyanyi, Kau besar. Nama di atas segala nama, Kau layak terima pujian, hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari sembah, mari nyatakan besar Engkau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Haleluya, besar Engkau ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Haleluya, nama di atas segala nama, Allah yang berkuasa. Haleluya, Allah yang ajaib. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan kami bisa menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang layakkan kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan sehingga kami bisa masuk menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus, menyembah Engkau ya Tuhan Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk karya-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau memati setiap kami Tuhan, hingga kami boleh keluar menjadi umat pemenang Tuhan Yesus, karena Kau telah tebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau menyertai kehidupan kami senantiasa Tuhan. Kau yang lindungi kami, Kau yang menjadi tempat penghiburan kami, pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami juga mendengar firman-Mu bicara di setiap kami semua Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Mimi akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, telinga kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Bagi saudara-saudara di rumah, dimanapun saudara berada, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertema mengapa salib. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan memperingati jalan salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan mendengar kebenaran salib-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pokok bagi kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, urapi semua yang mendengar, urapi hamba, sehingga ini menjadi sesuatu yang membebaskan dan membuat hidup kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema mengapa salib. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan bahwa penyaliban adalah bentuk eksekusi terkejam yang pernah ada di dunia ini. Dibandingkan dengan eksekusi yang lain seperti hukuman tembak, hukuman gantung, kursi listrik dan sebagainya, maka penyaliban adalah hukuman yang terkejam. Mengapa demikian? Karena esensi penyaliban adalah penderitaan. Mengapa penderitaan? Karena sebelum seseorang digantung di kayu salib, maka saudara, dia mengalami ritual penyiksaan. Ritual penyiksaan itu dalam bentuk pakaiannya ditelanjangi, tubuhnya disesah, ditinju, dicambuk dan sebagainya. Dan itu berlangsung, prosesnya adalah dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti Yesus sendiri, dia dari pagi sudah disiksa, dia sudah dicemooh, dipukul, ditinju, dicambuk dan sebagainya. Sampai kira-kira siang hari dia baru dinaikkan di atas kayu salib. Dan setelah di situ pun dia ditombak, dia diludahi, dia dicerca dan sebagainya saudara. Seperti orang yang terkutuk. Dan saudara, ketika seseorang sudah betul-betul mati di atas kayu salib, maka mayatnya dibiarkan di atas kayu salib selama beberapa minggu sampai bangkainya habis dimakan binatang buas. Itu sebabnya penyaliban adalah suatu bentuk eksekusi terkejam yang ada di dunia ini. Penyaliban itu sendiri pertama kali dilakukan oleh bangsa Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan kemudian meluas kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Romawi. Bangsa Romawi menggunakan eksekusi penyaliban selama 5 abad berturut-turut. Dan Tuhan Yesus hidup pada zaman penjajahan Romawi atas Israel. Hukuman ini diperuntukkan bagi penjahat kriminalitas, bagi penjahat politik, bagi budak-budak, bagi penjahat yang terberat. Maka kita lihat bahwa Yesus itu disamakan dengan penjahat-penjahat kelas berat. Padahal dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah saudara, mengapa harus lewat cara disalibkan Yesus menebus dosa kita? Tidak adakah cara yang lain? Bisa saja lewat cara-cara yang lain untuk menghapus dosa kita. Misalnya seperti dosa kita langsung diputihkan. Atau malaikat datang kepada setiap manusia untuk menjamah hatinya sehingga dosanya dihapuskan. Namun mengapa harus disalib? Kita lihat selalu kepada Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Alkitab merupakan pesan Tuhan, curahan cinta Tuhan. Dan rencana Tuhan tertulis di situ dari awal dunia diciptakan sampai akhir dunia. Tulisan Alkitab merupakan suatu kesatuan yang utuh dan itu sungguh-sungguh diilhamkan oleh Roh Kudus saudara. Kalau saudara lihat di Perjanjian Lama sering menjadi lambang untuk Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru merupakan kenyataan atau perwujudan dari Perjanjian Lama. Misalnya seperti korban penghapus dosa. Di Perjanjian Lama orang memakai binatang, kambing, domba dan sebagainya untuk menghapus dosa. Tetapi di Perjanjian Baru kita lihat Yesus sendirilah yang menjadi korban penghapus dosa. Di Perjanjian Lama baptisan itu dilambangkan ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan, maka mereka harus melewati laut yang dibelah dua.
Dan di perjanjian baru kita lihat dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita harus dikuburkan manusia lama itu lewat cara dibaptis. Maka kita lihat saudara bahwa di Alkitab itu merupakan rencana Allah yang seutuhnya. Sehingga penyaliban pun dari Tuhan Yesus merupakan rencana Allah yang sudah dituangkan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada 4 alasan mengapa Yesus harus disalib. Ada 4 saudara. Yang pertama, karena disalib Yesus menjadi korban penghapus dosa. Dan korban itu 1 kali untuk selamanya. Saya bacakan dari Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara lihat di perjanjian lama, imam besar itu tiap hari harus membakar korban untuk dosanya sendiri. Baru kemudian dia membakar korban binatang yang lain untuk dosa umat. Nah saudara, di dalam perjanjian baru semua itu telah ditanggung oleh Yesus. Menjadi korban di kayu salib cukup 1 kali untuk selamanya. Sebab itu janganlah kita menambah kurban dosa lagi. Cukup 1 kali hanya melalui Yesus. Alasan yang kedua, mengapa Yesus harus disalib? Karena Yesus disalib itu terjadi pertukaran kutuk menjadi berkat. Saya ulang lagi, kenapa harus disalib? Karena ketika Yesus disalib terjadi pertukaran kutuk menjadi berkat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara lihat, Yesus pada saat itu menjadi orang yang terkutuk. Seperti tadi telah saya jelaskan. Orang-orang yang mati hukumannya kayu salib adalah penjahat kelas besar, budak-budak, orang-orang yang sangat terkutuk. Dan Yesus melakukan itu semua supaya apa? Supaya kita beroleh berkat. Harusnya kita yang kena kutuk, mati, menerima hukuman yang kekal. Namun Yesuslah yang mau menjadi kutuk atas kita. Dan kita sebaliknya diberi berkat-berkat. Saya ingin saksikan ketika saya dan Pastor Fu melayani di luar Pulau Jawa di sebuah pulau. Ada seorang penduduk pulau tersebut yang bercerita kepada saya bahwa mengapa, saya tanya kepada dia, mengapa kamu sampai bisa percaya kepada Yesus? Lalu dia bilang, karena dulu ketika saya menganut kepercayaan bukan kepada Yesus, saya harus terlibat dalam ritual agama yang demikian repot sampai menghabiskan uang bisa ratusan juta untuk ritual tersebut. Bahkan saya pun keluarga saya sering digoda oleh kuasa-kuasa gelap karena adanya ritual-ritual tersebut. Ini membuat hidup kami tertekan, ini membuat hidup kami seperti budak. Ketika saya mendengar Tuhan Yesus cerita tentang dia, maka saya menerima dia sebagai juru selamat. Dan hari ini saya dibebaskan dari segala kutuk, baik kutuk ritual yang demikian repot sampai menghabiskan uang yang banyak, demikian pula dari kutuk kuasa gelap dan sebagainya. Saudara lihat, kalau kita lihat evaluasi diri kita masing-masing, bukankah kita juga telah dibebaskan dari kutuk nenek moyang kita. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka dan mempunyai pengharapan di dalam hidup ini. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa Yesus harus disalib? Karena salib adalah lambang peninggian. Karena salib adalah lambang peninggian. Saya akan bacakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Setiap orang yang memandang kepada salib, maka
dia akan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, di padang gurun sudah seringkali umat Israel memberontak kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan sampai mendatangkan ular-ular tedung, sehingga banyak di antara mereka dipagut ular sampai mati. Lalu mereka berteriak minta ampun kepada Musa, dan Musa meneruskan kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buatkanlah ular tedung yang dililitkan kepada tiang. Dan pada saat itu tiang yang ada ular tedung buatan itu ditinggikan di tengah orang Israel yang sedang dipagut ular. Dan barang siapa yang memandang kepada tiang tersebut, maka dia akan beroleh kehidupan, tidak mati. Nah saudara, itu ada di Bilangan pasal 21. Nah sama di perjanjian baru dikatakan di Yohanes tadi. Siapa yang memandang kepada salib, salib itu kan sesuatu yang benda yang berdiri ditegakkan tinggi saudara. Jadi memang mengapa harus disalib? Karena Tuhan udah persiapkan semua rencana itu. Bahwa siapa yang memandang kepada Yesus yang disalib, percaya kepada Yesus maka dia diselamatkan. Alasan keempat mengapa Yesus harus disalib? Karena tiada kebangkitan tanpa kematian terlebih dahulu. Jadi kalau mau bangkit itu ya harus mati terlebih dahulu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13. Yesus harus mati sebagai korban penghapus dosa. Tetapi Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Sehingga dia mampu bangkit pada hari ketiga dan memperoleh kemenangan. Jadi saudara, 4 alasan itu sudah cukup membuktikan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Yaitu pertama sebagai korban penghapus dosa 1 kali untuk selamanya. Kedua, karena di situ terjadi pertukaran kutuk menjadi berkat. Ketiga, karena salib adalah lambang peninggian. Setiap orang yang memandangnya memperoleh hidup yang kekal. Dan yang keempat, tiada kebangkitan tanpa kematian. Nah sekarang hasilnya apa saudara? Untuk karya penebusan di kayu salib. Hasilnya yang pertama, hidup kekal bagi yang percaya kepada Yesus. Bagi yang memandang salib tersebut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Loh dari mana taunya kita beroleh hidup yang kekal? Ini sesuai dengan janji Tuhan. Dan ada banyak kesaksian yang menyatakan hal ini. Contohnya saya selalu teringat kepada ayah saya sendiri. Ketika dia mengalami sakit-sakit sebelum dia mengalami hari kematiannya. Dia berteriak-teriak, saya tidak tahu kemana jalan pulang saya. Di depan saya semuanya gelap. Saya takut, tolonglah saya. Saudara lihat, ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, ketika mereka belum yakin kepada Yesus, maka saudara, orang takut pada kematian. Karena apa? Jalannya gelap, jalannya tidak lurus. Setelah pada waktu itu ayah saya diinjili oleh Pastor Fu terus-terusan selama 1 minggu saudara. Akhirnya ayah saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan saudara, di situ saudara, ayah saya kemudian melihat jalan yang lurus dan terang. Dia berkata, sekarang jalan di depan saya lurus dan terang. Dan 3 hari kemudian ayah saya meninggal dunia. Tetapi hati saya tidak kecewa, tidak sedih. Karena saya tahu dia telah diselamatkan. Yang kedua, hasil karya penebusan di kayu salib adalah berkat Abraham. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia 3 ayat 14a. Nah saudara, kita ini adalah bangsa-bangsa lain yang sebetulnya tidak berhak menerima berkat Abraham. Namun karena kita percaya kepada Yesus, maka saudara kita dicangkokkan menjadi keturunan-keturunan Abraham. Akibatnya kita menerima berkat Abraham. Dan berkat Abraham itu banyak sekali saudara. Termasuk kesaksian hidup saya sendiri. Di mana saya dulu dari masa kecil sampai mahasiswa. Saya adalah orang yang sakit-sakitan dan lemah tubuh. Setiap saat sakit-sakit, pingsan-pingsan saudara. Sampai akhirnya Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib.
ketika saya percaya kepada Dia. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu berkat Abraham yang kita terima. Nah, saudara, saya akan menunjukkan kesaksian pemeran utama dari Passion of the Christ. Mungkin saudara udah sering menonton film ini, Passion of the Christ, yang juga memenangkan beberapa award, saudara. Nah, film ini diproduksi di Hollywood, saudara, oleh Mel Gibson, dan pemain utamanya namanya Jim Caviezel, saudara. Jim Caviezel ini pada saat diberitahu bahwa dia akan memerankan Yesus, sebenarnya saudara, dia berpikir, wah bagaimana nanti kalau saya memerankan hal itu, rasanya ada sekelompok orang yang karena alasan rasisme, maka pasti tidak senang akan film ini. Dan saya pastinya tidak akan jadi aktor Hollywood lagi setelah saya memerankan film ini. Itu ketakutan pertama, belum ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, pada saat Jim Caviezel ini sedang syuting, saudara, ada beberapa hal yang dia alami yang berat sekali. Yang pertama, pada waktu dia memikul salib, salibnya itu saudara adalah salib Yesus yang dipakai benaran. Syutingnya itu di Yerusalem, saudara. Pada saat itu saudara, begitu berat dan kasar kayu salib itu. Sampai pada waktu kayu salib itu baru diangkat saja, dia nggak tahan, saudara. Dia jatuh ketimpa salib itu dan dipikir kru film itu bahwa si Jim ini memainkan peranannya begitu luar biasa. Padahal dia benar-benar, saudara, nggak bisa ngangkat salib itu, dia keberatan, dia jatuh, bahunya copot, saudara. Tulang bahunya ada yang lepas, sampai dia masuk ke rumah sakit. Mel Gibson, sutradaranya bilang, apakah mau diteruskan film ini atau tidak? Nah, saudara, di situ James diingatkan oleh Tuhan, ini bukan sekedar film. Ini menyatakan bagaimana Yesus adalah Tuhan. Saudara, akhirnya walaupun dengan dia ingat bagaimana ketimpa salib yang berat itu, dia bilang saya mau meneruskan. Akhirnya saudara, yang kedua, setelah itu salibnya diganti dengan yang lebih ringan. Lalu hal yang kedua yang dia jumpai lagi, pada waktu dicambuk, dia dipakein papan, saudara, ya, sebesar setebal 3 cm, saudara. Kemudian dia dicambuk, cambuknya itu cambuk beneran, saudara, seperti waktu Yesus dulu disalib. Nah, saudara, pada waktu dia itu benar-benar dicambuk, ternyata ada bagian tubuhnya yang gak kena lapisan papan, sehingga kenalah kulitnya dan dagingnya. Saat itu juga dia menjerit, meronta, dia jatuh terguling, saudara. Nah, dipikir orang-orang itu juga akting yang luar biasa. Padahal enggak, saudara. Dia betul-betul kesakitan sampai dagingnya itu ada yang copot, saudara. Dan akhirnya dia masuk lagi rumah sakit, saudara. Jadi proses pembuatan film ini enggak langsung sekaligus jadi, tertunda-tunda. Nah, yang ketiga itu yang paling berat. Pada waktu Jim ini bercerita, dia digantung di kayu salib. Itu syutingnya adanya di Italia, saudara. Pada waktu itu musim dingin dan semua orang pada pakai mantel. Tapi dia ditelanjangi, saudara, dia ada di atas kayu salib yang paling tinggi di atas suatu bukit. Dan dia di situ enggak tahan. Menderita kedinginan yang amat sangat yang disebut hipotermia. Sehingga dia membeku, saudara. Dan saat itu kru melihat ini benar-benar pertaruhan nyawa. Jadi saudara, Jim diturunkan saat itu juga dan puji syukur ketika dia udah pingsan gak sadarkan diri, saudara, puji syukur dia masih bisa sadar, dia siuman. Nah, saudara, akhirnya setelah beberapa bulan dilanjutkan lagi. Nah, pada waktu itu di Italia itu, saudara, itu pada waktu itu ada geledek, gelap, hujan, dan bagi sutradara ini adalah momen yang tepat untuk syuting digantung di kayu salib. Nah, saudara, pada saat dia udah digantung karena dia berada di ketinggian yang paling tinggi dibanding orang lain. Ada halilintar yang menabrak dia, saudara. Pada saat itu juga, saudara, kulitnya hangus. Dan kemudian, saudara, rambutnya juga hangus, saudara. Pada saat itu dia pun mengalami pingsan, saudara. Dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun apa hasilnya, saudara, dari semua itu? Dari kesaksian pemeran utama ini. Ketika dia pikul salib, ketika dia dicambuk, ketika dia digantung di kayu salib. Hidupnya lebih mengasihi Yesus. Dia bertambah sadar
bahwa salib itu bukan main-main, itu suatu hukuman yang terberat. Sehingga saudara, dia lebih mengasihi Yesus dan setelah dia memerankan itu, dia diberkati juga. Bukan berarti saudara tamat karirnya karena memerankan Yesus. Justru setelah itu banyak orang meminta dia untuk memerankan peran-peran yang lain. Dan yang paling aneh saudara, tukang cambuk yang menyambuki si James itu saudara, akhirnya dia juga bertobat. Karena dia membayangkan bagaimana Yesus dulu secara alam nyata benar-benar mengalami penderitaan. Akhirnya tukang cambuk itu pun bertobat menerima Yesus. Nah saudara, akhirnya kesimpulannya apa saudara? No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No cross, no crown saudara. Nah di dalam kehidupan sehari-hari kita, apa aplikasinya? Saudara, saya ingat Pastor Fu pernah membawakan tentang salib ini. Pastor Fu menyimpulkan salib adalah segala tanggung jawab kita yang harus diurus oleh kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi, salib adalah segala tanggung jawab kita yang harus diurus oleh kita sebaik-baiknya setiap hari. Termasuk masalah yang menimpa dalam hidup kita sehari-hari. Dan masalah itu tentu saja bukan karena kesalahan kita. Kalau kita terlilit hutang, kalau kita korupsi, itu sih karena kesalahan kita. Mungkin kita bisa jadi menderita. Tapi banyak sekali masalah di dalam hidup ini di mana kita pun bukan karena bersalah atau menginginkannya. Karena itu di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, pikulah salib setiap hari. Barang siapa yang mau menjadi murid Yesus, dia harus memikul salib setiap hari. Ketika kita disalah mengerti, ketika kita dijadikan cemoohan, ketika kita dituduh, bahkan difitnah, sama seperti Yesus pada waktu dia memikul salib, saudara. Dia nggak lakukan semua itu, dia nggak lakukan dosa itu. Namun dia dibikin menjadi cemoohan, dia dituduh, dia disiksa, dia difitnah. Saudara ingatlah, kalaupun itu terjadi kepada diri kita, Tuhan sudah memberi teladan kepada kita dengan disalib terlebih dahulu. Saudara ingat, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Sesudah Yesus disalib, saudara, dia pun mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dari situ Tuhan bilang di dalam Filipi 2, namanya ditinggikan menjadi nama di atas segala nama, saudara. Saya percaya ketika kita rela memikul salib kita, karena Tuhan Yesus inginkan kita lebih lagi menjadi muridnya, maka pada suatu hari kelak kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan hidup kita sendiri pun saudara bertambah karakternya seperti Yesus. Itu sebabnya mengapa harus salib saudara? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita mengikuti teladannya, memikul salib setiap hari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita pun nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk memperingati kematiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sampai pada perjamuan kudus dalam memperingati kematian Tuhan Yesus hari Jumat Agung ini. Kita tadi telah mendengar pesan firman Tuhan bahwa tiada mahkota tanpa salib. Dan salib itu apa saudara? Yang Pastor Fu dulu pernah ajarkan. Salib itu adalah tanggung jawab dan urusan kita sehari-hari yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Dan kita percaya dalam kehidupan kita juga ada masalah-masalah yang harus kita tangani. Saudara, itulah salib kita. Karena itu saudara, mari kita percaya dengan kekuatan Allah, dengan kita terus menerus melihat, memandang ketika Yesus disalib. Saya percaya salib itu membawa kepada kemenangan, dan kita bukanlah orang-orang yang kalah, karena Tuhan telah terlebih dulu mengasihi kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mengangkat roti dan anggur. Saudara yang di rumah pun menyiapkan roti dan anggur. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Hanya Kau Tuhan di hidup
Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Masing-masing kita mengevaluasi diri kita. Dia telah disalib supaya kita diselamatkan dan membuka jalan, membuka hidup yang bermakna bagi hidup kita. Yesus, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Meminta ampun atas setiap kesalahan kita. Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum memakan bersama-sama roti ini, saya akan membacakan ayat ketika Tuhan Yesus diserahkan pada malam itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan memakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan supaya kita bersatu di dalamnya, supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih, Kau memberi arti di dalam hidup kami. Hidup kami diselamatkan. Kami orang yang berdosa, Engkau taruh anugerah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih hari ini sungguh Engkau yang telah hadir di tengah kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, pada hari ini juga kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mau memberikan dengan sukacita, saudara yang akan memberi bisa transfer ke dalam rekening yang tertera di layar. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang senantiasa melihara kami Tuhan, memberkati kami Tuhan sehingga kami boleh ada sampai sekarang ini. Dan kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa persembahan ini Tuhan akan berbuah jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung.
Bapak Ibu, mari kita tetap menjadi berkat di masa ini. Karena dari itu, mari kita beribadah pada Minggu Paskah ini di channel YouTube kesayangan kita. Kita akan dilayani oleh Pastor Yonatan Wiryohadi dari Serpong. Pasti akan menguatkan kita. Bapak dan Ibu, mari kita tetap menjangkau jiwa-jiwa di masa pandemi ini. Mari tetap semangat, sukacita, menjalankan kesan online kita. Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur bersama dalam kelompok doa yang diadakan setiap hari Senin pagi dan Rabu malam. Mari kita bersatu hati dan mengenal isi hatinya untuk kita. Untuk info lainnya dapat dilihat di layar. Mari Bapak dan Ibu, saya mengundang untuk Bapak dan Ibu hadir di doa puasa jemaat kita pada tanggal 17 April jam 2 siang. Doa puasa jemaat diadakan melalui Zoom. Seluruh pelayan wajib hadir. Mari Bapak dan Ibu, kita sama-sama berdoa, semakin mengerti rencananya untuk kita sebagai gerejanya. Selamat berdoa. Mari Bapak dan Ibu yang belum tergabung dalam kesan untuk hadir mengikuti Alpha Course yang diadakan setiap Sabtu malam jam 7 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, dapat melihat kontak person yang ada di layar. Berita duka. Telah berpulang Ibu Mifa, anggota kesan dari Pak Naftali pada Senin, tanggal 29 Maret 2021, dan telah dimakamkan pada Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Kami, keluarga besar Masa Depan Cerah, mengucapkan turut berduka cita. Kiranya kasih dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa ada, baik keluarga yang ditinggalkan. Ya saudara, kita sudah berada pada akhir memperingati Jumat Agung pada tanggal 2 April ini saudara. Dan kita juga sudah diberkati lewat pujian penyembahan, pesan firman Tuhan, dan perjamuan kudus yang kita lakukan bersama. Saya yakin setiap kita dengan memperingati Jumat Agung ini, kiranya cinta kita kepada Yesus, pengiringan kita kepada Yesus, makna kita menjadi murid Yesus yang seutuhnya bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudara kita akhiri ibadah pada hari ini dengan doa penutup. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memperingati kematian-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak sanggup kami menanggung salib seperti Engkau yang demikian berat. Tetapi kami semua diberi salib kami masing-masing. Tuhan, kuatkanlah oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa memikul salib kami masing-masing setiap harinya. Ya Tuhan, kami Tuhan mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau mengingat cinta Engkau yang lebih lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Memberkati semua kami yang sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Hamba akan berdoa untuk kita semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami semua. Kiranya Engkau ya Bapa menyinari wajah-Mu Tuhan kepada kami dan kami memperoleh kasih karunia. Kiranya Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.